Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat semua? Ya, suaranya putus-putus ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Bapak absen. Pertama Bapak absen dulu ya. Biar kelihatan yang hadir siapa aja nih. Ada Anissa. Anissa ada nggak? Ya. Terus Aska. Saya Pak Ustaz. Cika. Hadir Ustaz. Faranisa. Hadir. Fatan. Fatan. Ada Fatan? Hadir Ustaz. Ya. Ada Linda. Hadir. Ya. Muhammad Nabil. Sehat. Ada Rijal. Hadir Ustaz. Ada Rizka. Hadir. Rizky. Hadir Ustaz. Oke adik-adik semuanya, kita langsung masuk ke materi ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Ya, jadi kita masuk materi setelah pencaksilat kemarin. Sekarang ada aktivitas kebugaran jasmani, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, bisa dilihat di videonya sambil Bapak jelasin ya, kalian pahami. Ya, sekarang Bapak akan jelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Nah, yang kedua, menjelaskan variasi latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Yang ketiga, ada mempraktikkan latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Dan yang keempat, ada mempraktikkan variasi latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan masuk. Yang pertama adalah latihan daya tahan. Nah, latihan daya tahan itu apa sih? Nah, latihan daya tahan itu latihan daya tahan itu merupakan bentuk latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan aktivitas dengan waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, di sini ada yang tahu nggak contoh-contoh latihan daya tahan? Ustaz, aku ke toilet. Ya udah, jangan lama-lama ya. Ya. Ya, yang lain ada nggak? Kira-kira yang tahu contoh-contohnya latihan daya tahan itu apa aja? Tahu angkat Pak Ustaz. Siapa ini siapa? Nabil Ustaz. Oh, Nabil. Nabil tahu nggak contoh latihan daya tahan itu apa aja? Ya? Putus-putus ya suaranya ya. Ya Ustaz. Ya udah, kalau gitu biar Ustadz yang terangin ya. Nah, jadi latihan daya tahan itu contoh-contoh bentuk latihannya itu yang pertama ada lari santai,
bisa disebut juga jogging. Itu yang pertama. Yang kedua ada latihan sirkuit. Tahu nggak latihan sirkuit itu gimana? Kayak muter Belum lapangan tahu. gitu. Nah, yang Yang ketiga, cepat. ya, Betul. ya, ya, yang ketiga ada lari cepat. Nah, itu latihan daya tahan. Nah, masuk ke latihan kekuatan. Oke, latihan kekuatan itu merupakan bentuk latihan yang dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan kekuatan pada massa otot sendi serta menambah stamina pada fisik seseorang. Itu penjelasan latihan kekuatan. Nah, contoh-contohnya untuk latihan kekuatan ada yang tahu nggak? Ustadz, suaranya putus-putus. Putus ya? Iya Ustadz. Ya udah coba. Oke, Ustadz ini lagi. Latihan kekuatan contoh ada yang tahu nggak? Latihannya apa aja? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu? Apaan? Oke, Ustadz jelasin ya. Contoh bentuk latihan untuk latihan kekuatan itu ada 4 contoh yang Ustadz jelasin. Yang pertama itu ada latihan kekuatan otot tungkai. Nah, latihan otot tungkai ini bisa dilakukan dengan latihan jongkok berdiri, ada latihan naik turun bangku atau tangga, dan squat jump. Nah, itu untuk kekuatan otot tungkai. Yang kedua ada latihan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu. Nah, latihannya itu bisa latihan dengan cara push up, dengan cara pull up, dan gerakan mendorong benda atau tembok. Itu untuk kekuatan otot lengan dan dada atau bahu. Nah, yang ketiga itu ada latihan kekuatan otot perut. Otot perut itu bisa dilakukan dengan latihan sit up dan gerakan menekuk kaki ke arah dada. Itu contoh latihannya. Yang keempat ada latihan kekuatan otot punggung. Nah, otot punggung ini nih biasa dilakukan dengan latihan back up. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Adik-adik semuanya? Ustaz, aku mau tanya. Tanya apa? Ini Cika. Yo, Cika, ya mau nanya apa Cika? Aku suka latihan katanya buat ngencengin otot apa tricep gitu. Itu otot yang mana, Ustaz? Tricep itu ada di bagian lengan. Apa tadi? Bagian lengan itu yang tangan atas, Ustaz. Ya, Oh, yang bagian atas atau bawah, Ustaz? bagian atas. Oh, yang atas yang luarnya itu. Ya, Nah, makasih, Ustaz. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Putus-putus ya? Sinyalnya jelek ya? Putus-putus nih. Iya nih. Ustaz, aku mau nanya, aku Akila. Akila, ya mau nanya apa Akila? Tadi Ustaz bilang tungkai. Tungkai itu yang mana sih, Ustaz? Tungkai itu di bagian kaki. Kan di sini contohnya itu ada latihan jongkok berdiri, latihan naik turun bangku atau tangga, dan squat jump. Nah, tungkai itu di bagian kaki adanya. Oh, yang mana, Ustaz? Yang atasnya apa yang bawahnya? Yang bawah. Oh, berarti yang tis ya? Ya, Oh, yang ya bagian udah, situ. makasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah Ustadz. Udah. Yaudah, berarti Ustadz lanjut ya. Lanjut, yang ketiga ada latihan kelenturan.
Nah, latihan kelenturan itu merupakan bentuk latihan melakukan kemampuan gerakan maksimal yang berkaitan dengan persendian. Oke, di sini ada contoh-contoh latihannya. Nah, bisa dilihat nih ya, Ustadz terangin. Yang pertama itu ada kelenturan persendian leher, lengan, dan punggung. Nah, contoh-contohnya itu bisa melakukan variasi operan bola, menggunakan tangan melalui kedua kaki di sisi maupun di tengah dengan cara membungkuk. Nah, itu cara latihan kelenturan persendian leher, lengan, dan punggung. Yang kedua ada latihan kelenturan lutut. Nah, latihan kelenturan lutut itu dalam posisi berdiri, yang pertama tarik salah satu kaki hingga menempel ke dada. Lalu gerakan kedua menekuk kaki ke belakang, lakukan bergantian dengan kaki kanan gitu. Bergantian kaki kanan dan kaki kirinya bergantian. Dan yang ketiga kelenturan pergelangan tangan. Nah, kelenturan pergelangan tangan ini gerakannya tarik menarik. Itu untuk cara latihan kelenturan pergelangan tangan. Oke. Masuk yang keempat. Yang keempat itu ada latihan kecepatan. Nah, latihan kecepatan itu merupakan bentuk latihan guna mengasah kemampuan dalam melakukan perpindahan gerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan di sini ada contohnya untuk latihan kecepatan. Nah, latihan kecepatan itu yang pertama itu ada lari melompati halangan. Nah, latihan lari melompati halangan itu bisa memakai alat apa aja. Nah, di sini contohnya itu lari cepat kemudian melompati kun. Kalau memang tidak punya kun, bisa gunain botol air atau kaleng cat dan atau benda-benda yang lainnya yang bisa dilompatin. Yang kedua itu lari cepat atau sprint. Nah, lari cepat ini pasti kalian udah tahu kan sprint itu kayak gimana. Jadi lari melewati titik A ke titik B dengan cepat. Jadi dari start sampai finish. Biasanya nih kalau lomba-lomba 17 Agustus nih biasanya nih pada ikut lomba lari kan. Nah, itu yang namanya lari sprint. Tuh. Yang kelima ada latihan kelincahan. Latihan kelincahan itu apa sih? Nah, ini Ustaz jelasin. Latihan kelincahan itu merupakan suatu bentuk latihan guna mengasah serta meningkatkan ketangkasan dalam melakukan gerakan. Tuh. Nah, latihan kelincahan itu contoh-contohnya kayak lari ya. Ya. Kok putus-putus suara ya? Halo. Satu Ustaz. Jelas ya suaranya? Di sini jelas. Enggak kok Ustaz, suaranya jelas. Ya udah. Ustaz. Nah, di sini ini Ustaz lanjutin ya. Latihan kelincahan itu contoh bentuk latihannya ada lari bolak-balik, ada lari berkelok-kelok, dan lari zigzag. Nah, ini pasti kalian udah tahu kan lari bolak-balik itu. Lari zigzag kayak gimana kan? Nggak tahu Ustaz, kapan-kapan kita praktek ya. Nggak tahu. Oke, boleh. Ntar pas lagi ujian kita ambil prakteknya, ya. Dari yang push up sampai yang lari-lari nih, pasti ntar kita cobain. Oke, sampai sini materinya. Ada yang ingin ditanyakan nggak, adik-adik semuanya? Ustaz selesainya jam berapa sih Ustaz? Selesainya ini dikit lagi kan materinya udah selesai nih, tinggal tanya jawab. Ya aku lapar Ustaz, belum sarapan. Belum sarapan. Lagi kenapa nggak sarapan dulu tadi? Tadi kesiangan pasti ya, nggak sholat subuh ya? Ya aku habis sholat subuh tidur lagi. Kok tidur lagi? Iya, bisa nunggu Ustaznya lama kan jam 8.
Kan udah ada jadwal lah, masuknya jam 8, ya kan? Ustaz, saya mau nanya. Nanya apa? em, Ini siapa yang nanya nih? Sebutin namanya. Sebutin namanya dong. Ustaz, Nabil, Oh, Nabil mau nanya apa? hari 5 kilometer itu maksudnya ke kecepatan atau ke daya tahan, Ustaz? Kenapa? 5 kilometer? Ya, Kekuatan. Pakainya kekuatan. Kalau kecepatan itu biasanya dipakainya. Bukannya itu Hah? kan udah apa kalau yang kuat toh, yang nggak kuat tuh 1 kilometer udah selesai. Iya, karena kan kalau di lomba itu kan pasti sebelum kita ikut lomba udah tahu tuh kita bakalan lomba apa. Nah, di situ bisa ngebayangin kalau kita mau lari jarak jauh, pasti kan kita udah punya persiapan. Kalau memang kita nggak sanggup ya mungkin bisa cari perlombaan yang lain. Misalkan kalian sanggupnya lari sprint nih, bener-bener pakai itu pakai kecepatan, karena kan dari titik A sampai ke titik B itu dihitungnya dengan kecepatan. Nah, kalau yang 5 kilo itu kan jauh, berarti kita persiapannya itu melatih otot untuk kekuatan. Jadi kita bisa lari jarak tempuh yang jauh gitu. Kalau emang nggak kuat sampai 1 kilometer ya, ke daya tahan. ya daya tahan. Kalau kita nggak sanggup misalnya yang tadi dibilang, kalau 1 kilometer udah capek berarti kita nggak sanggup dong. Ya berarti kita bisa jadi kalah dalam perlombaan itu. Nah, berarti yang harus dilatih apa? Kalau Oh, itu Ustaz. iya, Makasih, ya Ustaz. gitu. Oke, kalau gitu karena waktunya udah selesai, kita penutupan dulu ya. Kurang lebihnya Ustadz Ya, mohon Ustaz. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.